sebelum kemudian keputusan diambil, ada satu fenomena menarik. Bu Megawati Soekarno Putri memberikan sahabat pengadilan. Otto Hasibuan mengatakan bahwa tidak independen, partisan dan sebagainya. Saya pikir itu berlebihan. Apa yang beliau sampaikan murni merupakan harapan dari masyarakat. Intuisi Anda akan mengatakan apa? Hakim akan mengambil keputusan apa? Ini nanti akan dicatat oleh sejarah ya. Teguhkan iman kalian, tegakkan pendirian kalian, dan tegakkan marwah dari mahkamah ini. Sempat tersirat juga dari Anda yang mengatakan bahwa mengapa tidak manggil Bu Megawati sekalian. Nah, waktu itu saya katakan, kalau Anda minta 4 menteri, kalau saya minta Megawati, nanti gimana? Ini kan tidak berkesudahan. TSN, terstruktur, sistematis dan masif, ya. Itu ranahnya Bawaslu. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Tidak hanya Megawati Soekarno Putri, Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan amicus curiae untuk memberikan pandangan kepada Hakim Konstitusi. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sejak menangani perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Bahkan kejadian ini menjadi kedatangan amicus curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara. Setelah menyaksikan berbagai persidangan demi persidangan, kesaksian demi kesaksian di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan sengketa hasil pemilu, maka tibalah saatnya kemudian Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan. Masing-masing pihak dalam hal ini pemohon sudah menyampaikan kesimpulan yang harapannya ini bisa menjadi pertimbangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hari ini saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Wakil Ketua
Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Pak Henry Yosodiningrat. Terima kasih bersama kami, Pak Henry. Seberapa yakin kemudian bahwa kesimpulan yang sudah disodorkan kepada majelis hakim akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden? Oke. Kesimpulan itu kami ambil dari pokok-pokok atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalil yang kami kemukakan ini, kemudian bukti-bukti yang kami ajukan ini, kemudian kami memperoleh hasil antara lain dari keterangan ahli yang kami ajukan, keterangan saksi faktual, keterangan dari para pemberi keterangan seperti 2 orang Menko, 2 orang Menteri, ya. Dari semua itu ternyata kami memperoleh atau berkesimpulan bahwa semua dalil yang kami kemukakan terbukti adanya di persidangan. Apa itu yang terbukti? Kami mendalilkan bahwa terjadi nepotisme, bisa kami buktikan. Kemudian bahwa terjadi abuse of power, bisa kami buktikan. Bahwa terjadi dalam abuse of power misalnya pengerahan atau menggerakkan pengaruh dari ASN, pengaruh dari aparatur negara baik sipil maupun militer secara terstruktur, secara sistematis dan masif, itu bisa kami buktikan. Jadi atas dasar itu maka saya bersama dengan tim yang lain sangat meyakini bahwa hakim akan mengambil putusan dan mengadili serta mengambil putusan yang progresif dalam hal ini. Jadi tidak hanya berpaku pada beberapa keputusan mahkamah sebelumnya yang terbatas jadi mahkamah kalkulator, tapi bukan itu. Di kubu seberang dalam hal ini pihak terkait, kubu Prabowo Gibran mengatakan bahwa apa yang Anda sebutkan tadi mengenai dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif itu nyatanya tidak bisa dibuktikan. Kalau Anda tadi menyinggung mengenai kehadiran kesaksian dari para menteri misalnya penggunaan bansos politik gentong babi dan lain sebagainya, pada kenyataannya tak satu pun menteri-menteri itu memberikan kesaksian demikian. Itu mereka tidak bisa memaknai, mereka tidak bisa memahami apa yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh para pemberi keterangan, dalam hal ini 2 orang Menko, 2 orang Menteri, ya. Siapa yang Anda maksud? Ya, Pak Henry? mereka membelokkan pemahaman yang sebenarnya. Ya, itu mungkin karena salah satu kepanikan juga menurut saya, ya. Tapi saya tetap menghargai pendapat dari teman-teman tim hukum yang mengatakan bahwa kami tidak bisa membuktikan dan sebagainya. Silakan nanti majelis hakim mahkamah yang akan menilai itu semuanya. Oke. Tapi yang menjadi pandangan dari kubu terkait dalam hal ini Prabowo Gibran, misalnya mereka mengatakan tak semestinya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan terobosan hukum seperti yang Anda sebutkan tadi, mengambil keputusan yang progresif misalnya, karena kan ini kan namanya sidang perselisihan hasil pemilu, hasilnya saja, sengketa, bukan pada tempatnya, tempat yang sedemikian rupa seharusnya dibuktikan di Bawaslu dan sebagainya. Menurut Anda akan seperti apa? Pemilu 2024, ya, dan persidangan mahkamah karena sengketa hasil pemilu tahun 2024 itu adalah suatu hal yang sangat berbeda, ya. Satu kondisi yang sangat boleh saya katakan extraordinary, ya. Satu kondisi yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu hakim di Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi juga akan mengambil sikap atau melakukan cara yang progresif, ya. Dan sebetulnya bukan hal baru, banyak dalam pilkada, kita jangan dilihat dalam pilpres, ya. Banyak putusan-putusan mahkamah terkait dengan hasil pilkada yang mereka tidak hanya melihat, tidak menjadi mahkamah kalkulator, ya, tapi mereka melihat dari proses, ya, melihat adanya kecurangan, melihat adanya satu cara kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif
dan itu dibatalkan. Kemudian dilakukan PSU. Itu banyak terjadi. Jadi itu bisa jadi rujukan, Bisa jadi mendiskualifikasi rujukan. salah satu calon kepala daerah, misalnya memerintahkan pemungutan suara ulang dan sebagainya. Sudah ada beberapa putusan. Bahkan kalau kita melihat di negara-negara lain dalam pilpres juga sudah banyak itu dilakukan oleh mahkamah. Oke. Tapi kalau bantahannya disebutkan bahwa ini marginnya terlalu besar. Kalau dijumlahkan misalnya perolehan suara pemohon nomor urut 01 misalnya, nomor urut 03 misalnya, bahkan tidak akan bisa menyerupai, bahkan menyamai perolehan suara yang diraih oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Kalau gitu kita nggak perlu ada Mahkamah Konstitusi, kita cukup dengan orang yang mengaudit aja. Cukup dilakukan istilah yang sering dipergunakan oleh masyarakat sekarang ini menjadi mahkamah kalkulator, bukan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kan bagaimana hakim-hakim konstitusi itu sekarang sedang diuji untuk pilihan mana yang akan mereka ambil gitu ya. Apakah mereka akan mengambil sikap sebagai hakim yang sebagai pahlawan yang berdasarkan konstitusi, atau mereka akan memilih sikap sebagai tentara yang berpedoman pada undang-undang, atau akan bersikap yang minimalis, jadi hanya mengambil cari aman aja gitu ya, untuk mengamankan kekuasaan atau jabatan yang sedang dinikmati. Dan ini nanti akan dicatat oleh sejarah ya. Apalagi kalau muncul hakim-hakim yang di periode 2024 ini yang betul-betul bukan sekedar mencatatkan nama dalam sejarah, mungkin akan dalam sebuah buku yang akan dikenang oleh generasi muda bangsa ini. Intuisi Anda akan mengatakan apa dalam putusan hakim nanti? Hakim akan mengambil keputusan apa? Dalam kesimpulan, saya kembali lagi ya, Pak Henry ya, setidaknya ada 5 poin yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud. Di antaranya adalah pelanggaran etika berat, kemudian juga ada dugaan nepotisme, abuse of power, penggunaan aparat-aparat desa, termasuk yang terakhir adalah sistem IT KPU yang dianggap untuk menguntungkan pihak tertentu. Dari poin-poin yang dimaksud, menurut Anda, poin mana yang kemudian bisa bahan pertimbangan hakim untuk kemudian mengambil keputusan? Semuanya. Ya, dia tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Bahkan itu kan 5 itu yang ditonjolkan oleh tim pada waktu press conference yang pertama ya. Tapi pada dasarnya semua yang kami dalilkan dalam permohonan kami itu bisa kami buktikan. Membuktikannya dengan cara apa? Yaitu di persidangan, dari semua keterangan saksi yang kami ajukan, keterangan ahli, bahkan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak terkait, saksi dan ahli juga diajukan oleh termohon, juga memberikan dukungan, artinya justru menguntungkan kami ya, justru membuktikan kebenaran dalil yang kami kemukakan dalam permohonan. Ada contoh yang Anda bisa angkat tidak mengenai keterangan ahli yang dianggap menguntungkan justru seperti misalnya yang diajukan oleh ahli IT, ahli IT yang saya lupa itu yang mengajukan kalau nggak salah dari termohon KPU kalau nggak salah, justru di situ membuktikan bahwa ada satu kesalahan terhadap Sirekap misalnya yang didukung oleh ahli yang kami ajukan dari ITB, Ibu Leoni siapa ya. Nah, dari situ justru keterangan mereka ya, atau keterangan ahli mereka justru menguntungkan kami. Jadi intinya semua yang kami buktikan semua yang kami dalilkan bisa kami buktikan di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, dari alat bukti yang lain, begitu termasuk keterangan dari para pemberi keterangan seperti 2 Menko dan 2 Menteri. Tapi dikatakan mereka justru tidak mempunyai nilai apa-apa. Itu justru karena memperlihatkan kepanikan mereka itu kalau menurut saya. Tapi kita lihat aja, kita tunggu aja bagaimana majelis di mahkamah nanti akan mempertimbangkan semuanya. Pak Henry, sebelum kemudian keputusan diambil, ada satu fenomena menarik ketika Ketua Umum PDI Perjuangan
yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, memberikan sahabat pengadilan, amicus curiae. Kurang lebih intinya berharap bahwa hakim konstitusi menjaga demokrasi lah. Sementara Oto Hasibuan mengatakan bahwa tak pada tempatnya, karena yang bersangkutan dianggap adalah pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang dibahas, artinya tidak independen, partisan dan sebagainya. Bagaimana Anda menanggapinya? Sekarang tergantung bagaimana kita menilai isi dari apa yang disampaikan oleh orang itu. Artinya dalam hal ini oleh Ibu Mega, ya. Apakah keterangan beliau memposisikan sebagai sahabat pengadilan itu kelihatan berpihak atau tidak, kan begitu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, mungkin teman-teman ini tidak memperhatikan dengan seksama apa isi ya, atau yang diungkapkan oleh Ibu Megawati. Kalau kita perhatikan dengan teliti bahwa pertama memang kapasitas beliau tidak pernah bisa dilepaskan dari kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Juga tidak bisa dilepaskan dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, ya, dan sebagai ibu bangsa, ya. Itu kebetulan sebagai seorang ibu yang dekat dengan rakyat, dekat dengan wong cilik, ya, dan merasakan getar atau merasakan harapan, merasakan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Beliau hanya sebagai penyambung suara, atau istilah kalau dulu ada penyambung lidah rakyat lah, ya. Nah, apa yang beliau sampaikan, saya tidak melihat ada satupun keberpihakan atau kesalahan. Murni merupakan harapan dari masyarakat. Jadi saya tidak melihat bahwa di sini ada satu keberpihakan. Itu harapan kepada mahkamah dengan mengingatkan mahkamah akan riwayat dibentuknya mahkamah ini seperti apa, tujuannya apa. Kemudian mengingatkan hakim konstitusi akan sumpahnya yang lebih dalam dari sumpah presiden misalnya. Jadi saya tidak melihat ada satu hal yang janggal atau bisa dijadikan alasan nggak tepat karena beliau sebagai secara tidak langsung sebagai pihak atau partisan. Saya pikir itu berlebihan gitu. Anda anggap itu berlebihan? Ya, itu salah satu bentuk kepanikan juga menurut saya mungkin. Masa orang untuk menyampaikan suatu kebenaran atau tolong sampaikan dengan publik di mana letak keberatan atas isi dari apa yang ditulis oleh Ibu Mega yang dipublish di Kompas kalau saya nggak salah. Ya. Oke. Surat itu kan kemudian sudah disampaikan kepada majelis hakim dan sebagian pihak menilai bahwa hal itu tidak semestinya dijadikan pertimbangan hakim. Dalam kasus ini, bagaimana sih sahabat pengadilan ini menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan? Tergantung dari apa isi yang disampaikan, ya, yang disebut sebagai sahabat pengadilan, ya, dan itu akan dinilai oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Artinya mahkamah tidak terikat. Ya, dan tidak pula dengan semena-mena menolak. Sudah barang tentu akan mempertimbangkan apakah ini layak untuk kita pertimbangkan, apakah ini benar suatu rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu tergantung dari Majelis Mahkamah Konstitusi. Secara independen mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun? Tidak akan dipengaruhi apapun. Oke, tapi ya, paling tidak mereka akan bisa melihat ini menjadi salah satu poin yang ya, supaya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Tapi rasa keadilannya dengan melihat rasa keadilan hidup di tengah-tengah masyarakat, fakta-fakta di persidangan. Jadi jangan diintervensi oleh kekuasaan. Sudah cukup putusan dan perkara 90 mencederai. Sekarang tunjukkan bahwa kalian independen. Tunjukkan bahwa mahkamah ini mempunyai marwah dan kembalikan marwah mahkamah yang sudah nyaris porak-poranda karena putusan 90 itu. Anda mencurigai bahwa ada indikasi itu terulang kembali, Pak Henry? Saya tidak berprasangka buruk, tapi saya berharap supaya teguhkan iman kalian, tegakkan pendirian kalian, dan tegakkan marwah dari mahkamah ini. Itu. Artinya sampai saat ini Mahkamah Konstitusi masih bisa dipercaya? Insya Allah saya masih percaya sampai sekarang. Ya, karena dari suasana persidangan terlihat hakim-hakim yang bijak, saya lihat, ya. Hakim Mahkamah Konstitusi yang arif, ya, yang bijak, ya. Tapi semua berpulang pada rasa keadilan mereka, pada keyakinan mereka. Intuisi Anda akan mengatakan apa dalam putusan hakim nanti?
hakim akan mengambil keputusan apa? Saya mempunyai keyakinan bahwa hakim akan mengabulkan permohonan kami. Kalau tidak seluruhnya, paling tidak sebagian. Sebagiannya apa, tapi bagian yang dikabulkan itu akan merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya sangat berkeyakinan. Sebagian yang Anda maksud seperti apa, Pak Hendrik? Kalaupun dikabulkan sebagian, apa yang Anda maksud? Yang pasti membatalkan putusan KPU nomor sekian tentang penetapan hasil. Kemudian mendiskualifikasi. Diskualifikasi ini yang mungkin ya, yang mana yang apakah satu pasangan ini atau dua-duanya tidak boleh atau hanya satu yang boleh maju di antara ini. Kemudian memerintahkan PSU. Andai kata kemudian bahwa keputusan ini tidak berpihak pada pemohon. Tidak berpihak. Ya, andai kata, bagaimana sikap yang akan diambil oleh tim hukum Ganjar Mahfud? Pertama, karena putusan itu bersifat final and binding, sudah barang tentu kami akan menghormati putusan itu. Ya, kemudian mungkin hati kecil saya menangis. Tapi saya tidak akan menunjukkan sikap yang brutal, apalagi menjelek-jelekan pihak lain gitu ya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Ada orang yang mengatakan bahwa Rafli ini tidak punya pengalaman, kemudian Todung hanya konsultan. Saya nggak mau ikut dengan cara-cara begitu. Saya sangat menghormati teman-teman saya yang rekam jejaknya masing-masing. Ya, yang ada di masing-masing apakah sebagai termohon, pihak terkait, ya saya sangat menghormati mereka. Ya. Dan saya akan ucapkan selamat kepada para advokat. Ya. Tapi saya tidak akan mengucapkan selamat kepada pasangan yang terpilih yang dimenangkan. Mengapa Anda tidak mengucapkan selamat? Pilihan saya. Nah, saya tetap akan menghormati putusan itu, meskipun hati saya menangis juga. Ya. Tapi saya berharap dan sampai sekarang saya masih berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan mengabulkan permohonan kami karena fakta-fakta yang telah kami kemukakan atau dalil yang kami kemukakan dapat kami buktikan di persidangan. Karena keyakinan dan pilihan itu adalah sikap yang secara mandiri ditentukan oleh hati. Terima kasih Pak Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Deputi Tim Hukum Ganjar Mahfud, sudah berbincang. Terima kasih. Dalam rapat kabinet atau barangkali Anda pernah dengar bahwa memang tidak dilibatkannya Mensos Tri Risma hari ini dalam urusan penyaluran bansos. Bukan hanya Bu Risma, saya juga nggak ikut. Gitu. Okay. Bu Risma juga sama. Bu Risma sebetulnya tadi tidak salah beliau kalau dia tidak ikut-ikutan itu. Pada 5 April lalu, 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Secara bergantian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini berikan keterangan dalam sidang yang dimulai pukul 8 pagi. Dalam sidang, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan cara pemerintah menghitung garis kemiskinan, yakni lewat besaran pengeluaran masyarakat. Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan. Sementara Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sidang berbicara mengenai program perlindungan sosial atau Perlinsos. Menurutnya, Perlinsos diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi. Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penyusunan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk paslon yang maju dalam Pilpres. Dengan demikian, dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam sidang menyampaikan bahwa ada bantuan BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023. Bantuan BLT El Nino disahkan DPR melalui rapat bersama Komisi 7. Nah, kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui rapat kesimpulan rapat kerja di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Tak hanya para menteri, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri untuk mendengarkan keterangan mereka terkait sengketa Pilpres. Namun, pemanggilan bukan atas dasar penuhi permintaan pihak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selaku pemohon. (5 April 2024), di tengah guyuran hujan, Mahkamah Konstitusi memanggil pejabat tinggi negara, 4 orang yang dimintai kesaksiannya. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya dipanggil atas permohonan dalam dalil yang disiapkan oleh pemohon, dalam hal ini tim hukum Anies Mohaimin dan juga tim hukum dari Ganjar Mahfud, yang berharap bahwa pemerintah dalam hal ini bisa menjelaskan bansos yang digulirkan berdekatan waktunya dengan pemilu. Dan betulkah ada dugaan penyelewengan dan penggunaan bansos untuk politik elektoral, dan semuanya diberikan kesempatan untuk menjelaskan para menteri ini di hadapan Hakim Konstitusi yang disaksikan oleh jutaan pasang mata dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Usai pemanggilan 4 menteri di Mahkamah Konstitusi, saya menemui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di kantornya dan berbincang terkait pemanggilan dirinya. Saya harus bicara soal konteks kekinian juga, karena Prof. Muhadjir memberikan testimoni ataupun kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Prof. Dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperdengarkan keterangannya mengenai penyaluran bantuan sosial. Ya. Bagaimana kemudian menanggapi bahwa bansos ini dianggap menjadi komoditas yang dipermainkan di tahun pemilu, Prof? Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya, karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari mereka yang mengajukan usulan itu ada terkait dengan terutama dengan presiden. Dianggap bahwa bansos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan. Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka, saya kira itu sudah ada pembagian tugas Pak Airlangga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu gitu ya. Saya menggunakan cara yang straight aja gitu ya, bahwa saya sampaikan pertama, kalau keberpihakan itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak, saya bilang. Dan di dalam hal ini juga
presiden, termasuk menteri-menteri, termasuk juga sebetulnya juga para anggota hakim pasti ada keberpihakan itu. Keberpihakan Anda maksud hak pilih politik maksudnya, Prof, ya? Betul. Bahwa mereka menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Betul. Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik memanfaatkan itu untuk menangkan paslon tertentu, maksud Anda? Betul. Tidak mungkin ya manusia itu tidak punya namanya preferensi maupun pilihan, tendensi, kecenderungan. Hanya masalahnya bagaimana menempatkan hal itu ketika kita sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Ya. Karena itu salah satu yang menjadi hal yang perlu saya tekankan tadi yaitu adanya namanya eksternalitas negatif atau negatif externality, yaitu masuknya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok di dalam kepentingan umum. Ketika seorang dipercaya menjadi pejabat negara atau pejabat publik atau pejabat pemerintahan, apalah namanya itu. Masalahnya adalah namanya eksternalitas negatif itu tidak semuanya disengaja, tidak semuanya intended. Ada yang sifatnya unintended, tidak sengaja, dan unavoided, tidak bisa dihindari. Saya sebetulnya ingin menegaskan bahwa marilah kita melihat sesuatu itu dengan proporsional, dengan proporsional. Jangan kemudian memaksakan hal-hal yang itu sangat sangat utopia, sangat utopia. Karena ini mungkin dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, bahkan dalam sejarah pemilu ini pertama kali pejabat negara setingkat menteri dipanggil oleh Mahkamah untuk memperdengarkan keterangan mereka terkait dengan sengketa hasil Pilpres, Prof. Bicara soal proporsional ya, Prof, ya. Prof Muhadjir kaget nggak sih menjadi satu nama yang harus duduk di sana dan diperdengarkan testimoninya? Nggak ada itu. Saya nggak sama sekali nggak kaget. Karena saya yakin pasti yang penting kan kita harus menyampaikan apa adanya, yang betul-betul tanpa ada maksud-maksud tertentu. Gitu. Kalau nanti seandainya apa yang kita sampaikan itu ternyata ada hal-hal yang tidak kita harapkan, ya tidak ada masalah. Tadi sudah sampaikan bahwa saya pun sebagai pribadi punya namanya tendensi, punya namanya preferensi. Cuman bagaimana saya bisa mengelola tendensi dan preferensi saya itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ketika saya harus menjabat sebagai pejabat publik, saya harus bisa memisahkan. Tidak bisa pikir bersederhana bahwa itu nanti ketika di dalam bilik baru tidak netral. Saya kira tidak mungkin lah. Sehari-hari kita kan pasti selalu berhadapan dengan realita bahwa kita tendensi dan preferensi itu tidak bisa ditahan begitu saja. Itu akan kadang-kadang akan mengalir yang tadi itu dengan sendirinya. Tapi di bawah Kementerian Koordinator PMK, Prof, kan Prof juga membagikan bansos dan sebagainya. Dan dari yang tersaji dalam keterangan 3 menteri lainnya, 1 Menko, 2 menteri lainnya, kelihatannya tidak menjelaskan secara gamblang. Ada arahan khusus tidak sebetulnya, Prof? Ini penegasan saja. Sepanjang saya nggak ada. Sepanjangnya saya tahu tidak ada. Jadi saya pastikan apa yang kita lakukan memang betul-betul sesuai dengan koridor dan tupoksi yang dipegang oleh masing-masing kementerian. Karena misalnya kalau seandainya itu terjadi, itu juga bias ya. Artinya maksud saya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kan menteri-menteri juga representasi partai yang beda-beda. Dari tiga-tiganya itu ada semua di kementerian. Apakah betul dalam rapat kabinet atau barangkali Anda pernah dengar bahwa memang tidak dilibatkannya Mensos Tri Risma hari ini dalam urusan penyaluran bansos? Saya tidak mau berteori tentang pork barrel atau apa ya.
kalau itu betul-betul ada, itu juga tidak salah kan. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan bansos itu ya, itu memang ada wilayah-wilayahnya kan. Kalau sudah soal menyangkut keuangan, itu kan domainnya Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan itu di bawah koordinasi Menko Ekonomi. Bukan hanya Bu Risma, saya juga nggak ikut. Gitu. Bu Risma juga sama. Bu Risma sebetulnya tadi tidak salah beliau kalau dia tidak ikut-ikutan itu. Dan memang Menko aja nggak terlalu terlibat kok, apalagi Menteri Teknis. Tapi begitu sudah diputuskan di dalam menjadi bagian dari APBN, apalagi itu sudah dalam bentuk DIPA, ya kita akan melakukan eksekusi itu. Mengenai eskalasi anggarannya, Prof, yang dianggap fantastis. Nggak ada. Bu Sri Mulyani tadi sudah membuktikan bahwa dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada penaikan anggaran terutama bansos yang signifikan. Bahkan tadi Bu Risma melaporkan kan justru ada penurunan kan, ada penurunan. Jadi sebetulnya dari sisi itu tidak signifikan. Prof. Muhadjir ingin menjelaskan kembali bahwa ini semata-mata untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Terima kasih Prof. Muhadjir. Sama-sama. Karena sempat tersirat juga dari Anda yang mengatakan bahwa mengapa tidak manggil Bu Megawati sekalian. Nah, waktu itu saya katakan, kalau Anda minta 4 menteri, kalau saya minta Megawati, nanti gimana? Otto Hasibuan menjadi bagian dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban secara eksklusif berbincang langsung dengan Otto Hasibuan pasca kesaksian 4 menteri di Mahkamah Konstitusi pada 5 April 2024. Saya duduk bersama dengan Pak Otto Hasibuan, tim hukum dari Prabowo Gibran. Saya Abraham Silaban, langsung saya wawancarai. Terima kasih Pak Otto sudah menerima kami. Oh iya, apa kabar nih? Sehat Pak Otto. Saya jadi tanya kan, apa kabarnya? Pak Otto sehat juga kan? Sehat. Iya. Nih kalau kita lihat Pak Otto ya, selalu senyum, melempar senyum ketika menyampaikan konferensi pers di awak media. Apa dibalik senyum itu? Ya intinya senyum itu memang sudah merupakan karakter kita ya, karena apapun masalahnya kita harus senyum gitu ya. Menghadapi semua masalah harus senyum. Tapi memang senyum kali ini mungkin beda. Kenapa? Ya memang di dalam suatu perkara, apalagi di Mahkamah Konstitusi seperti ini, kita sebagai lawyer kan punya intuisi. Kemudian kita juga punya logika, perasaan, perkiraan, analisis dari fakta-fakta yang ada. Omong kosong kalau lawyer secara kalau dia jujur, dia pasti tahu hasil dari suatu perkara. Kalau perkara itu dipandang dari sudut yang formil gitu ya. Jadi kita tahu ini bakal kalah atau bakal menang gitu. Tunggu, singkat kata Pak Otto sudah bisa foresee, mengetahui hasil dari putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkiraan saya secara hukum ya, perkiraan saya bisa menebak. Oh ya? Bahkan kita bisa membuat suatu rumusan, putusannya itu kayak apa, itu dari segi hukum kita bisa rumuskan sebenarnya. Apakah ini eksepsi kita yang dikabulkan, apakah ini memang eksepsinya tidak dikabulkan, tetap Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi dinyatakan buktinya tidak terbukti. Itu kita bisa perkirakan sebenarnya kan. Nah, apalagi tadi setelah adanya kedatangan daripada 4 menteri, 2 koordinator, 2 menteri, itu terus terang aja waktu diputuskan mereka itu datang, itu blessing in disguise buat saya, buat kami tim lah. Selama ini di persidangan sebelum menterinya datang, kita yang setengah mati untuk membuktikan kan, harus kita jelaskan dengan bukti-bukti, dengan ahli dan sebagainya. Tiba-tiba hakimnya menterinya dipanggil, loh langsung kita merasa ini suatu keuntungan gitu. Jadi kalau waktu pertama itu diajukan oleh mereka, ya kan? Saya kan mengatakan bahwa orang ada menganggap keliru, dikiranya kami keberatan. Ya, saya juga menduga Anda seperti itu. Karena sempat tersirat juga
dari Anda yang mengatakan bahwa mengapa tidak manggil Bu Megawati sekalian. Nah, waktu itu saya katakan, kalau Anda minta 4 menteri, kalau saya minta Megawati, nanti gimana? Gitu. Bukan saya bilang akan saya panggil Megawati, bukan. Ini kan tidak berkesudahan gitu loh. Itu. Jadi saya mau menjelaskan pada publik bahwa dan kepada hakim bahwa ini nggak boleh dilanggar prinsip ini. Soal menterinya didatangkan oleh hakim itu bagi kita fine aja. Tapi kita tidak mau kalau dia yang memanggil 4 menteri itu akan merusak tatanan hukum yang ada. Tapi kan pada prakteknya kan hakim konstitusi kan sudah menghadirkan. Ya, tapi hakim konstitusi tegas mengatakan permohonan saudara kami tolak. Oke. Dan saya memanggil ini atas kehendak saya. Betul. Dan kehendak itu kemudian untuk memeriksa dalil yang diajukan oleh permohon, betul. Kan? Dan para pihak tidak bisa bertanya. Oke. Itu bedanya. Oke. Dan kemudian ketika menteri-menteri ini hadir, belakangan juga disinggung bahwa jangan sampai menteri. Ada juga yang menyinggung bahwa kalau boleh presiden dan lain sebagainya. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau presiden manalah dia bisa menjelaskan secara teknis kan. Kan semuanya kan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan melaksanakan tugasnya itu kan dengan bantuan pembantunya. Ini menteri-menterinya ini kan pembantunya. Dan kehadiran mereka ini sudah mewakili presiden ini secara dilangsungkan. Karena dia bertindak atas nama pemerintah sebagai menteri, pembantu presiden. Kalau dia jelaskan, ya sudah sama dengan penjelasan presiden. Kalau presiden ditanya detail-detail semua undang-undang ini kan belum tentu dia detail juga tahu kan. Jadi memang lebih tepatlah mengundang atau memanggil 4 menteri ini. Karena dia menteri teknis kan yang tahu masalahnya. Sebelum menteri dihadirkan, bahwa narasi tentang bansos termasuk beras diantaranya kan itu juga menjadi pembahasan. Salah satu saksi yang dihadirkan membawa beras berlogo stiker Prabowo Gibran. Bagaimana Anda menepusnya? Itu kan dalil tuduhan daripada 01 dan 03 kan. Nah, dalil itulah yang harus buktikan di persidangan. Ya. Ternyata tadi Ibu Risma sudah tegas menyatakan kami tidak pernah membagi bansos secara cash. Kami memberikan itu secara cashless, yaitu melalui transfer, pengiriman melalui PT Pos gitu. Jadi dan uang itu dan mereka ambil nanti di bank kan gitu kan. Ada juga yang diambil di bank umpamanya. Tapi yang terakhir ini pakai yang terakhir dipakai PT Pos supaya bisa langsung dikunjungi si orangnya gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana pengaruhnya ini terhadap keterpilihan. Yang mengirim ini jelas adalah PT Pos. Presiden nggak bertemu dengan orangnya, ya kan? Jadi masyarakat itu pastilah tahu yang diterimanya ini adalah bantuan dari pemerintah, bukan dari Pak Jokowi. Apakah bansos itu berpengaruh terhadap keterpilihan? Ya terus terang aja, mula-mulanya kita juga berpikir begitu. Karena pastilah gitu ya, nggak mungkin nggak ada pengaruh gitu kan. Ternyata di persidangan dibuktikan secara ilmiah nggak ada pengaruhnya, ya kan? Tapi ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang ahli dari 01 yang mengatakan itu bisa dikuantifikasi. Fit Adirizon kalau saya nggak salah yang mengatakan bahwa itu bisa diukur. Tapi tadinya kan telah dibantu oleh saksi yang kita ajukan dan fakta yang terjadi. Contoh, bagaimana bisa dikatakan bahwa tentang ada hubungan kausalitas antara bansos dengan keterpilihan? Buktinya di Aceh kalah, bansos ada di sana. Di Sumatera Barat buktinya 02 kalah, di sana ada bansos. Di luar negeri tidak ada bansos. Ternyata 02 menang telak di sana. Nah, di sini makanya kita juga lihat, oh rupanya begitu ya faktanya kan gitu. Jadi coba dicari hubungannya, dibuktikan dengan statistik gitu loh. Nah, jadi makanya di ahli menjelaskan ada hubungan aja belum tentu ada pengaruh, ya kan? Nah, hubungan itu harus dibuktikan, pengaruhnya juga harus dibuktikan gitu. Satu hal yang menarik ketika, kalau boleh saya ngutip ya Pak Oto ya, dari apa yang disampaikan Refli Harun, tim hukum dari Anies Mohaimin, yang mengatakan bahwa sederhana mengoneksikan semuanya itu dengan lihat saja antara Pak Jokowi dan Gibran, antara bapak dan anak yang ada di sana, dan lebih kontekstual lagi dalam politik cukup dibuktikan saja apakah Pak Jokowi cawe-cawe yang ikut secara langsung ataupun tidak langsung berkampanye untuk kemenangan Prabowo Gibran.
Saya kira yang diterangkan oleh Refrahan itu adalah asumsi. Karena berperkara itu tidak bisa asumsi kan, nggak bisa dibangun dengan narasi dan asumsi. Harus dibuktikan persidangan. Nah untuk itulah makanya dia ajukan ahli kan. Kita juga ajukan juga saksi ahli yang membantah itu. Baru kita lihat fakta-fakta di persidangan. Nah semuanya kan patah. Semua patah. Saksi ahli juga semua patah juga. Ya kan? Mengenai supaya pork barrel umpamanya kan? Iya betul. Supaya pork barrel yang ada di Amerika. Ternyata, potong babi ya? Iya, potong babi itu ya. Ternyata itu adalah, dan risetnya juga kita udah baca semuanya, itu adalah praktek yang terjadi berlaku untuk senator gitu. Kalau di Indonesia itu untuk DPR-nya lah, kalau di sini misalnya senator di sana. Tapi bicara soal hukum Pak Oto, kenapa saya ke sana? Karena ini pasti tindak lanjutnya juga ke depan. Bicara soal Mahkamah Konstitusi kan, karena Pak Oto yang berperkara mewakili Prabowo Gibran di sana kan ya. Apa yang terjadi pada putusan 90 ini semacam deja vu lah bagi publik tentang apa yang nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa ataupun perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres. Seolah bahwa Mahkamah Konstitusi itu kehilangan marwahnya, independensinya, transparansinya, imparsialitasnya dan lain sebagainya. Kalau 01 dan 03 tidak percaya, jangan ajukan dong ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya yakini karena dia percaya makanya dia bawa perkara ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya tidak percaya lagi pada pengadilan, saya nggak mau berperkara. Itu prinsip pertama dulu. Nah, kedua, supaya masyarakat tahu, ini kan perselisihan hasil pemilu. Saya tanya, berapa suara yang Anda dapat berdasarkan setelah persidangan ini, dan berapa jumlah yang seharusnya yang benar menurut KPU? Dia bilang, kami tidak mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu. Artinya apa? Ya, berarti dia mau menyimpang daripada aturan itu kan. Kami hanya minta diskualifikasi. Padahal undang-undang menyatakan, bahkan nomenklatur perkaranya pun PHP nomor sekian. Hasil. Tapi mereka tidak mempersoalkan hasil. Kan udah jelas, perkara PHP, perkara perselisihan hasil pemilu. Tapi lawyernya tegas menyatakan kemarin, kami tidak mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu. Loh, kalau nggak mengajukan perkara hasil pemilu, apa dong perkara yang Anda ajukan? Kalau mengenai soal TSM, terstruktur, sistematis dan masif, itu ranahnya Bawaslu. Boleh lihat berapa putusan-putusan yang lama, termasuk putusan waktu Pak Prabowo menggugat Pak Jokowi dulu di Mahkamah Konstitusi, itu juga begitu putusannya. Jadi putusannya mengatakan bahwa semua tindakan TSM itu haruslah dimasukkan kepada Bawaslu. Di dalam narasinya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu harus ke Bawaslu. Tapi di putusannya dia mengatakan dia berwenang. Karena ini menurut saya kan kontradiksi sebenarnya kan. Dia berwenang, tapi di amarnya mengatakan perkara tidak terbukti. Nah, bisa saja seperti itu. Dia tetap menyatakan dirinya berwenang dan menyatakan tidak terbukti karena memang tidak ada bukti. Terima kasih Buan, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah berbincang bersama dengan kami. Oke.